membuat mobil ini sangat mudah sekali dan kita bisa meninggikan ketinggian dari mobilnya. Jembatannya tarikan yang luar biasa sekali. Dan halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Kembali lagi bersama kami, Reza RFR. Kalau berpikir tentang sebuah mobil full size SUV, pasti yang di pikiran pertama kita adalah ya Range Rover atau Land Cruiser. Yang mana itu memang sudah menjadi top of mind orang Indonesia kayaknya ya. Kalau mau beli full size SUV yang di atas 5 meter gitu ya, yang besar, jago off-road, itu selalu pikirannya mobil Range Rover atau Land Cruiser, yang awet Land Cruiser, yang mewah banget Range Rover. Karena kita tahu Land Cruiser masih asal Jepang. Jadi memang sebenarnya feel premiumnya tidak terlalu kuat. Tapi memang di Indonesia aja harganya tergoreng habis. Tapi bagaimana jika kalian bisa mendapatkan ketangguhan layaknya Land Cruiser, tapi juga mendapatkan kemewahan Range Rover dengan tetap mendapatkan badge mobil asal Eropa, tepatnya Jerman, rasa exclusivity dari Jerman yang tidak dimiliki oleh Land Cruiser pastinya, tapi dengan harga yang cukup terjangkau dan tidak digoreng oleh pemain. Yes, BMW X7. Tapi apakah benar mobil ini bisa memiliki aspek yang dimiliki oleh Range Rover dan juga Land Cruiser? So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita review. Ini dia CVT Review BMW X7 40i. Ya, kenapa kami menyarankan mobil ini? Karena kalau kalian lihat secara stance, dibandingkan misalnya Land Cruiser, terus misalnya juga tadi kami bilang Range Rover, atau misalnya GLS yang lawan rivalnya langsung ya, atau Q7 yang sedikit lebih kecil, ini mobil ini besar loh. Secara stance, apalagi dengan desain depan grillnya yang memang grill BMW yang mana banyak yang protes, tapi kalau di X7 ini grillnya ini jadi pas. Jadi membuatnya menambah stance dari mobil ini. Karena memang secara dimensi mobil ini panjang aja di 5151. Wheelbase-nya aja mencapai 3100 mm. Lebarnya mencapai 2000 mm. Jadi memang ini full size SUV yang mana siap sekali bersaing dengan rival-rivalnya yang kami sebutkan tadi. Jadi kami bilang bahwa ini mobil yang sangat value for money, apalagi sudah dirakit oleh putra bangsa di Indonesia. Yes, SUV sebesar ini sudah dirakit di Indonesia. Bahkan sekelas Toyota saja yang Land Cruiser-nya belum dirakit di Indonesia kan. Makanya inden dan harganya digoreng. Menurut kami mending ini. Ambil aja varian BMW X7. Kekuatan off-roadnya juga masih oke. Nanti kita akan lihatkan. Dan dia memiliki stance yang sangat baik sekali. Kalau kalian lihat secara desain ya, mulai dari depan dengan grill yang besar ini, lampu BMW laser lights yang jelas lebih canggih dibandingkan dengan rivalnya ya. Laser lights mampu mencahayakan hingga 550 meter ke depan. Grillnya yang besar di sini tidak terasa aneh gitu ya. Meskipun sudah ada yang facelift di luar negeri sana yang bentuknya lebih baru gitu ya. Tapi menurut kami lebih suka desain yang seperti ini. Yang baru lebih unik lagi. Mungkin lebih butuh waktu lagi. Untuk varian CKD dari depan tidak ada perbedaan. Tetap dapat kamera 360 juga sama. Dan bahkan malah mendapatkan radar tambahan. Karena BMW X7 yang varian CKD ini sekarang sudah mendapatkan BMW Intelligent Safety. Jadi di bawah sini sudah ada radar. Dan di atas itu juga sudah ada radarnya untuk menunjang fitur keselamatannya. Yang beda sekarang velgnya, walaupun secara inci sama di 21 inci, konfigurasinya di 285/45 R21. Depan dan belakang tidak dibedakan karena mobil ini bukan menggerak roda belakang bias atau gimana, memang diperuntukkan untuk all-wheel drive-nya, X-Drive dari mobil ini. Jadi kalau secara desain depan, desain samping, tidak ada terlalu perbedaan banyak dengan
varian CBU-nya. Paling bedanya pada bagian velg saja. Tapi kalau kami pribadi jujur, kami lebih suka yang varian CBU-nya karena memang desain velgnya yang palang-palang silver gitu ya. Jadi terasa lebih elegan. Kalau ini terasa lebih sporty-nya. Yang bikin makin terasa spesial lagi, BMW X7 sudah seperti layaknya BMW 7 Series, yang mana sudah mendapatkan kunci BMW yang seperti ini. Dia sudah digital key-nya BMW ya, yang mana kita bisa memantau kondisi dari mobil, range-nya, terus juga kita bisa memantau banyak hal ya, mulai dari range, terus juga bisa memantau lampu, udah dikunci apa belum, dan juga kita bisa mengatur ketinggian dan dari air suspension-nya memang bisa diatur, jadi kita bisa atur ketinggiannya ya. Dan ketinggiannya ada beberapa level, kita bisa pin lower atau pengen higher, itu juga bisa mobil ini. Tapi memang sayang dia tidak bisa seperti BMW 7 Series yang pernah kami review waktu itu, yang mana melalui BMW Intelligent Key-nya ini kita bisa mengeluarkan dan memasukkan mobil ke parkiran. Jadi ini belum bisa seperti itu, tapi at least dengan adanya kunci seperti ini, pede banget kalau kita taruh di meja makan ketika misalnya di restoran gitu ya. Ini pede banget sih pakai kunci ini. Dan apalagi kalau misalnya kita buka pintunya di malam hari, dia sudah ada siluet lampu ya gitu yang warna garis putih. Keren banget, mewah banget. Dan ketika misalnya kita buka pintu, buka bagasi, dia akan langsung sendiri menurunkan dari ketinggian mobil ini. Nice. Di bagian belakang desainnya ya ini ala BMW ya, dan dia lampunya keker gitu, bagus banget. Dari belakang juga kesannya ngotak besar, keren banget. Dan di bawah sini sudah ada aksen sebuah knalpot dan knalpotnya masih asli, nggak kayak rivalnya misalnya di GLS yang sudah aksen saja, ini sudah masih asli ya. Dan suaranya enak banget. Dia bisa mengeluarkan pops and crackles apalagi ketika kita nyalakan pada kondisi mode sport. Nice. Bagasi wise, ya dia unik ya, seperti layaknya BMW lain. Dia split tailgate gini, jadi yes, terbuka atas dan bawah. Memang ini ciri khas SUV besar BMW, jadi mulai dari yang X5 dan juga X7 bisa seperti ini. Dan ini bisa jadi buat kita duduk gitu ya, menikmati matahari, sunset gitu, bisa. Ketika ditegakkan seluruh barisnya, 3 baris, dia masih memiliki kapasitas 326 liter, tapi sebenarnya muat sebuah stick golf, karena memang lebar dari mobil ini cukup lebar. Dan unik ya, ketika kita misalnya sulitan untuk memasukkan barang, dia sudah ada tombol untuk menurunkan dari suspensinya di sebelah sini. Nice, jadi mobilnya bisa benar-benar sangat turun, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan kita. Nice banget. Dan kita bisa extend juga ya, di bawah sini kita bisa pakai untuk naruh tray-nya, dan juga bagasi di dalam sini juga masih dalam. Bagus, jadi kalau kalian mau bawa barang yang lebih besar, dan mau yang disembunyikan gitu ya, bisa ditaruh di bawah sini. Nice banget. Kapasitas bagasinya juga bisa ditingkatkan dengan sebuah tombol saja yang ada di sini nih. Nice banget ya, bisa terlipat seperti ini. Sehingga bagasinya langsung luas, totalnya mencapai 756 liter. Tapi sayang memang untuk baris keduanya yang captain seat itu tidak bisa terlipat. Dia hanya bisa dimajukan saja. Jadi tidak bisa benar-benar maximize dari sebenarnya kabinnya yang sangat besar ini. Ya, ini dia mesinnya. Mesinnya masih tidak pakai mobil-mobil kayak zaman sekarang ya, yang mana misalnya diturunin jadi 4 silinder. Dia tetap mempertahankan 3000 cc inline 6 twin power turbo, yang mana sejatinya kalau kalian perhatikan, karena dia xDrive 40i, mesin ini sebenarnya mesin yang ada di BMW X5, BMW Z4, yang mana juga ada di Toyota Supra. Yes, sebuah mesin dari Toyota Supra ada di mobil ini. Secara spesifikasi mobil ini tetap menyenangkan sekali. Tenaganya di 340 horsepower dan torsinya di 450 Nm. Jadi besar banget tenaganya. Dan tenaga itu dialirkan ke 4 rodanya, karena memang tadi kami bilang bahwa ini adalah varian xDrive. Jadi dia sudah all-wheel drive melalui transmisi 8 percepatan dari BMW, yang mana selalu bekerja sama dengan ZF, sehingga bisa memberikan pengaliran tenaga yang sangat cepat sekali, tidak ada lag sama sekali. Kami sudah tes dari mobil ini dan kami akan menyampaikan ke kalian setelah ini. Kalau kita melihat pada bagian kabin baris keduanya, bisa kita bilang bahwa mobil ini memiliki satu option yang tidak dimiliki oleh rivalnya. Dia memiliki option captain seat yang tidak dimiliki oleh beberapa rivalnya tersebut. Dia terasanya sangat individual, apalagi kursinya cukup besar ya. Nyaman sekali kursinya, dan yang pada varian CKD kali ini memang ada sedikit penurunan lah dari material dari kursinya.
setelah sebelumnya pakai Nappa leather, dia hanya sekarang menggunakan bahan leather biasa. Tapi ini masih tetap sangat nyaman sih, apalagi tetap masih diberikan cushion untuk di belakang sini, sehingga masih menunjang kenyamanan dari mobil ini. Apalagi secara legroom wise, dia masih mendapatkan sekitar 10 jari. Memang sih nggak besar kalau kalian berharap mobilnya bisa sebesar limousine gitu. Enggak, karena memang seperti layaknya mobil Eropa lainnya, dia biasanya karena kursinya besar-besar, terus juga door trimnya tebal-tebal, itu biasanya memang sedikit mengurangi legroom dari mobil ini, tapi tetap meningkatkan kenyamanan karena kursinya itu sangat nyaman sekali di belakang sini, apalagi pengaturannya sudah elektrik lagi ya. Ini enak sih, rasanya feels premium dan sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment yang mana kita bisa mengakses sendiri layar yang mau kita tonton. Dan layar entertainmentnya ini juga bisa mengatur untuk layar entertainment yang ada di tengah depan sana. Dan kalau kita misalnya mau nonton film atau sesuatu yang berbeda dengan yang di sebelah kiri dengan yang depan, kita tinggal colok aja, ada sebuah soket HDMI di belakang sini, di bawah sini, sehingga kita bisa menonton terpisah dengan yang bagian depan, dan kita sudah ada soket untuk headphone jack. Jadi kita bisa mendengarkan terpisah nih, ada dua lagi, kiri dan kanan. Jadi untuk penumpang kiri dan juga penumpang kanan bisa beda rasanya. Jadi kita bisa nonton secara individual seperti ini. Ini tidak dimiliki oleh rivalnya. Sekarang rivalnya juga mendowngrade rear seat entertainment ya, sayang sekali. Jadi ini jauh lebih baik. Di bawah sini juga pengaturan AC-nya sudah 5 zone climate control. Jadi depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, tengah maksudnya. Dan juga yang baris ketiga bisa berbeda lagi sendiri. Jadi ini the best sih. Tambah lagi dia juga sudah ada untuk tombol panoramic sunroofnya, dia ada di sini kalau kita mau buka ya. Tombolnya ada di sebelah kanan sini, dan untuk tombol sunshade di sebelah sini ada tombol juga elektrik. Mau kita atur sendiri bisa, mau dari depan juga sudah bisa. Jadi ini bisa atur naik ke atas sendiri. Nice, ini bisa memberikan privacy ya. Jadi kita juga bahkan bisa mengatur untuk yang sebelah kiri juga. Tinggal ada tombolnya di sebelah sini. Ambient light hingga ke belakang, AC ada di bagian pilar sini, dan juga sudah ada speaker dari Bowers & Wilkins. Jadi suaranya nikmat banget dan premium sekali. Tapi memang ada kekurangan sedikit nih pada bagian tengah sini. Yaitu adalah ini cheap banget yang cup holder bagian tengah ini ya. Ini dari plastik, walaupun ada emboss X7 tapi plastiknya scratchy banget. Memang mungkin pikiran BMW karena ini bakal sering kena kaki, jadi dibikin yang durable. Jadi kalau secara plastik ini agak cheap, tidak dibuat secara mewah. Dan tambah lagi, meskipun dia captain seat, tapi dia aisle-nya ini sangat kecil sini. Kalau anak kecil mau lewat sini nggak bisa sini. Ini kita kalau mau lewat aisle tuh nyangkut ini, nggak bisa. Jadi option untuk ke belakang adalah dengan begini caranya. Kita ada mechanical-nya di sebelah kanan sini. Dorong ke depan, dia langsung otomatis memajukan yang kursi bagian depannya. Dan tidak lama, dia akan juga memajukan kursi yang kita mau masukin ke belakang sini. Jadi dari sisi sini kita bisa masuk, dan metodenya sih memang masih seperti layaknya ya kalau yang kalian familiar tuh kayak R3 ya. Jadi dimajukan ke depan, bukan yang terlipat gitu. Sehingga begitu udah terlipat gini, nih jarak ke belakangnya sudah cukup spacious. Yuk kita ke belakang. Baris 3 dari mobil ini, ya kalau kalian expect mobil ini untuk punya legroom yang brilian sekali, ya memang lagi-lagi kami bilang bahwa mobil Eropa itu kursinya besar-besar, door trimnya juga padat-padat, jadi memang akan sedikit memakan legroom dari kita. Tapi ini posisi duduk kami yang baris keduanya, dan juga baris pertama juga posisi duduk kami. Tapi kalian bisa lihat sendiri, kami masih bisa mendapatkan legroom sebanyak 3 jari di belakang sini. Ini masih ada 3 jari, jadi masih oke lah. Dan apalagi karena dia bodinya cukup tinggi, kami duduk di belakang sini, kami masih tetap mendapatkan headroom yang cukup baik di belakang sini. Tuh, headroom cukup baik, kita duduknya juga cukup tegak gitu ya. Dan tambah lagi, menurut kami ini adalah mobil yang paling memikirkan penumpang baris ketiga dibandingkan dengan beberapa mobil lainnya. Karena di baris ketiga ini fiturnya tetap banyak banget. Selain legroomnya masih cukup decent, masih ada 3 jari, dia juga masih tetap diberikan panoramic sunroof. Dibandingkan dengan beberapa mobil zaman sekarang yang sudah tidak memberikan lagi sebuah panoramic roof lagi untuk bagian belakang, jadi masih cukup oke. Karena dulu kita ingat misalnya GLS yang generasi sebelumnya dan juga Audi Q7 generasi sebelumnya masih melengkapi panoramic sunroof hingga ke baris ketiganya ini. Tapi sekarang generasi terbarunya sudah tidak lagi, jadi tinggal hanya X7 nih hingga belakang sini. Jadi rasanya feel special banget. Bowers & Wilkinsnya juga masih sampai sini nih, bagus. Dan di belakang sini ambient light juga masih ada. Jadi penumpang belakang tuh rasanya nggak kayak di anak tigrikan gitu. Dia juga masih tetap diberikan soft padding, jadi kita mau taruh tangan di sini juga masih enak. Terus ada cup holder,
Dan duduk di belakang sini juga tetap masih nyaman, masih enak. Jadi bukan rasanya feel claustrophobic di belakang sini, karena kaca pilar di paling belakang ini, pilar D-nya ini juga masih ada. Jadi tidak terasa dianaktirikan sih di belakang sini. Luar biasa. Apalagi kalau kita bisa memajukan yang ini, tinggal tarik aja tuasnya begini. Kita mau keluar ya, maju dengan secara elektrik, dan kita bisa keluar dari mobil ini. Lanjut pada bagian interior depan. Tapi sebelum kami lanjutkan, seperti biasa kami mohon jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website yang mana menjadi portal untuk membaca berita terbaru untuk dunia otomotif dan juga membeli mobil baru maupun mobil bekas. Oke, kunjungi aja di cvtindonesia.co.id ya. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Oke, kalau secara layout dari dashboardnya memang harus diakui bahwa mobil ini ya sangat familiar sekali sih. Tidak terlalu banyak perbedaan kalau kalian misalnya naik seri 3, seri 5, feel-nya sama semua sih. Memang sih di luar negeri sekarang sudah ada X7 yang jauh lebih baru, sekarang yang udah facelift. Tapi ini masih iDrive 7, ini masih speedometer yang lama. Yang mana speedometer lama ini hanya bisa diubah-ubah berdasarkan mode berkendara saja. Misalnya sih dia nggak bisa dirubah-rubah, dia hanya bisa menampilkan maps dan juga driving assistance ketika kita nyalain. Dan di varian CKD ini selain memang penggunaan material yang memang sedikit menurun, tapi sisanya semuanya ini masih sama. Layout-layoutnya dan juga bahan materialnya, dia semuanya masih sama. Dan bahkan dia mendapatkan sebuah head-up display yang bisa menampilkan speedometer dan juga RPM ketika di mode sport ya. Jadi bagus banget. Dan di setirnya masih sangat familiar sekali dengan BMW lainnya. Kita nyalakan. Dia sudah easy access ya. Jadi misalnya kalau kita keluar dari mobil, dia bisa matikan mobil, dia sudah bisa naik ke atas sendiri. Ngomong-ngomong soal iDrive tadi, kami bilang bahwa ini iDrive 7, dia masih iDrive 7, sudah bisa touchscreen, bagus, maupun melalui rotary wheel ini. Dia fiturnya sudah bisa USB, Bluetooth, dan juga sudah support wireless Apple CarPlay juga, dan juga wireless Android Auto. Jadi secara wireless ya. Dan di tengah sini dia juga sudah ada wireless charging. Dan uniknya di cup holder yang di tengah sini, ini di balik cup holdernya ini, dia sudah ada pendingin minuman dan juga pemanas minuman. Nice. Dan seperti kami bilang bahwa mobil ini sudah xDrive. xDrive-nya memang lebih advance ya. Jadi dia sudah ada pengaturan untuk off-road mode-nya. Dan juga kita bisa mengatur ketinggian dari mobil ini. Nah, dia ada 5 level ya, 5 level ketinggian. Pengaturan kursinya sendiri dia sudah wajar ya, elektrik. Dia sudah bisa diatur kiri dan kanan, sudah elektrik. Dan juga kita bisa mengatur penumpang kiri depan dengan tombol yang ada di bagian sini. Dan kita bisa atur dia majuin dan mundurin. Majuin dan mundurnya tetap dari yang pengaturan kita. Nice. Dan juga kita juga bisa membuka kursi kiri dan juga kanan yang bagian tengah itu untuk memberikan akses penumpang baris ketiga untuk masuk. Jadi ada tombolnya di sebelah sini. Tapi sayang, since model 2021 sekarang semua mobil harus diwajibkan punya APAR, tapi peletakan APAR dari BMW ini agak awkward. Kami juga selalu mengkritisize di bagian BMW lainnya ya. Yes, itu diletakkan di bawah sini nih. Jadi leg support kami, ketika kami mendapatkan leg support yang paling optimal, ankle kaki kami di lututnya kami ini tersangga. Terus tiba-tiba di bagian betis kami juga tersangga lagi sebuah APAR. Jadi agak mengganggu. Dulu BMW karena dia leg supportnya bisa diatur secara elektrik dengan nikmat begini, ini enak banget. Tapi gara-gara ada APAR-nya ini ganggu sih. Kaki kami selalu nempel ke APAR-nya. Sisanya yang baru memang canggih banget sih sebenarnya. Tapi memang design-wise sudah harus segera ganti seperti yang ada di BMW X7 yang sudah ada di luar negeri. Dan menariknya lagi, mobil ini memiliki ambient light. Dan ambient light ini tapi memang cukup terbatas ya. Tapi ketika malam hari, bagian panoramic sunroof-nya dia sudah memiliki fitur Sky Lounge. Terasa banget kemewahannya dari mobil ini. Seperti apa rasa berkendara dari mobil ini? Langsung aja kita coba yuk. Kembali berkendara bersama BMW X7 ini. BMW X7 ini benar-benar terasa sekali ya. Dia ingin ditempatkan sebagai 7 Series-nya SUV dari BMW, yaitu mana 7 Series sendiri adalah paling mewahnya, seperti juga di X7 ini. Dan bahkan BMW X7 CKD ini adalah mobil BMW pertama yang mendapatkan teknologi safety, intelligent safety-nya ini pertama kali adanya di BMW X7. Tapi tidak hanya fitur safety-nya saja yang memang membuat mobil ini terasa flagship. Feel berkendara dari mobil ini tuh terasa sekali nikmatnya. Dia nyaman banget ya mobil ini.
kita pakai dalam kota, kita nyetir sendiri. Biasanya kalau mobil-mobil sebesar ini ya, Land Cruiser, Range Rover, memang sekarang sudah jauh lebih nyaman dibanding generasi-generasi sebelumnya. Tapi bandingkan nih, kalian naik BMW X7, terasa sekali ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kedua mobil tersebut ketika untuk kita setir sendiri. Kita pakai mobil ini tuh tetap pede, kita nggak dianggap chauffeur atau personal chauffeur atau supir gitu ya. Pede banget pakai mobil ini tuh, masih drivingnya tuh nyaman, presisi. Meskipun dia juga tetap memiliki feedback setir yang nyaman, feedback setir yang menyenangkan gitu, feedback setir dari jalanan juga enak, tapi tetap bisa mempertahankan kenyamanan dari mobil ini. Biasanya mobil-mobil tuh harus ada yang di trade off. Biasanya kalau memang mobilnya nyaman, feedback dari setir, handlingnya tidak enak. Tapi BMW tahu betul bahwa pasar yang akan membeli BMW X7 adalah pasar yang sudah mapan. Dia ingin mendapatkan sebuah kenyamanan, tapi tidak menghilangkan sportiness-nya dari BMW yang memang sudah melekat sekali ya dengan image BMW. Itulah tetap ada di BMW X7. X7 ini nyaman sekali, di depan sini nyaman. Dan yang kami suka lagi, dia tuh mampu merancang mobil yang besarnya lebih dari 5 meter ini. Tapi ketika kita kendarai, tidak feel intimidating. Bagus deh. Itu semua karena ya, visibilitas pertama bagus sekali. Dia kita pandangan ke depan, kita feel-nya commanding. Kanan, kiri, belakang, kaca pilar paling belakang, C, kaca pilar B, C, dan juga D. Itu bisa terlihat dengan baik ya ke seluruh pandangan mobil, lumayan semuanya bagus. Dan tambah lagi, pinternya BMW, engineer-nya BMW mampu mendesain dashboard dari BMW ini dengan kaca paling depannya tidak sampai jaraknya 1 jengkal kami. Jadi rasanya tuh feel mobilnya nggak terlalu besar. Biasanya bahkan ada loh mobil low MPV deh misalnya, atau MPV dari Jepang gitu ya. Biasanya dibuat dashboard itu kesannya kayak panjang, jadi mobilnya terasa lebih besar dibandingkan dengan asli dimensinya. Tapi mobil ini meskipun dimensinya besar, kami rasanya tidak terasa terintimidasi dengan mobil ini. Ini rasanya feel-nya tetap kita masih bisa in command, dan ketika kita misalnya udah capek gitu mau sedikit mendapatkan performa ya dari mobil ini, tinggal rubah aja ke sport. Seketika, seperti kami bilang tadi, mesin dari BMW ini 3000 cc inline 6 langsung muncul ketika kita kick down. Dengarkan suaranya. Enak banget sih mobil ini. Benar-benar menyenangkan sekali. Kalian kalau misalnya berpergian bersama keluarga kalian misalnya yang biasanya pakai jasa pengemudi gitu tuh, terus pengen nyetir sendiri mobil ini kalian masih bisa mendapatkan kesenangan yang sangat luar biasa. Handlingnya tuh luar biasa. Kalian mau belok-belok zigzag, mau belok-belok kencang seperti ini, berbelok cepat gitu ya, ini kalian masih bisa banget. Mobilnya ngikut. Dimana kita butuhkan mobil ini untuk terasa sporty, dia langsung nih otomatis nurunin sendiri ke level 2 dari ketinggian dari mobilnya. Padahal sebelumnya tadi pas di mode comfort dan di mode Eco Pro dia berada di mode ketiga atau di tengah ketinggian dari suspensi. Ketika merubah mode sport supaya mendapatkan handling terbaik, mendapatkan performa terbaik, dia langsung seketika menurunkan dari set suspensi. Jadi ketika kita belok seperti ini, ketika di mode sport, gampang banget. Bahkan kalau kami bisa bilang dibandingkan dengan rivalnya Mercedes-Benz GLS gitu ya, ini sedikit lebih memiliki handling yang lebih baik dibandingkan dengan GLS. Ya, untuk kenyamanan 11-12 mirip menurut kami, tapi untuk handling harus diakui ini lebih baik. Namun memang untuk efisiensi mobil ini bukan yang juara ya. Tapi tetap saja mobil ini karena memang sejatinya mesinnya sebenarnya kalau ditaruh di mobil yang lebih kecil itu sangat berperforma, mobil ini tidak bisa menghasilkan efisiensi yang brilian-brilian banget. Apalagi mengingat meskipun juga sudah dibantu dengan sistem idling start stop yang cukup intuitif ya di mobil ini, tidak seperti di adik-adiknya. Tapi ya sudah ada fitur itu pun dalam kota saja kami mentok hanya bisa di 6,7 km per liter. Dan untuk trotoar kotanya mentok banget di 13,9 km per liter. Itu udah paling bagus kami perjalanan luar kota dengan metode pengetesan full to full. Ya wajar sih, tapi memang untuk orang yang sudah mampu membeli mobil ini biasanya memang sudah tidak terlalu peduli soal efisiensi bahan bakar sih. Tapi despite of that, itu semua diperbaiki dengan adanya fitur safety yang sangat luar biasa advance. Ini adalah mobil BMW pertama di Indonesia yang sudah dilengkapi dengan fitur safety BMW Intelligent Safety yang paling lengkap sih menurut kami. Dia sudah ada
adaptive cruise control yang sudah support low speed follow, lane following assist, lane keeping assist, active steering assist, forward collision mitigation, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, semuanya sudah ada di mobil ini. Lengkap banget. Dan yang kami paling suka lagi di MID-nya, itu dia bisa meng-scan mobil-mobil di kiri kita, dan bahkan tidak hanya di depan kita loh, di samping kiri kita juga semuanya bisa terlihat di sini, dan bahkan dia bisa membedakan mobil yang kecil dengan truk gitu ya, itu bisa. Dan bahkan kita udah menyelip mobilnya sampai samping sini juga bisa. Biasanya kan mobil hanya di depan saja, ini sudah sampai di samping kita. Nice banget. Dan menariknya lagi, di bagian setirnya juga untuk alarm kita misalnya berganti lane, yang keluar lane tiba-tiba atau segala macamnya tuh bisa muncul di bagian setirnya sini. Jadi kalau udah urgent banget warnanya merah atau sambil ke orange-orangean gitu, kalau masih hati-hati masih kuning saja gitu. Jadi oke banget. Selain fitur safety tadi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur penunjang berkendara yang sangat lumayan banyak ya. Mulai dari kamera 360 yang sangat intuitif, kameranya sangat HD, dan sudah ada mode 3D-nya yang kita bisa atur-atur ya. Bagus banget, sangat memudahkan sekali untuk parkir, untuk berkendara di kecepatan rendah, mengukur size dari dimensi mobil ini yang memang sangat panjang. Lalu juga sudah ada parking assist yang mana bisa memudahkan kita untuk parkir sendiri, dan juga sudah ada reversing assist yang mana bisa membantu kita misalnya kita salah masuk gang dan dia akan membuat memori dari berkendara kita, jadi dia bisa mundurin mobil kita keluar dari gangnya dengan mudah. Jadi sangat membantu sekali meskipun mobil ini dimensinya sangat luar biasa besar. Jadi good job BMW, sangat mempermudah sekali. Apalagi memang untuk off-road, mobil ini sangat capable sekali dengan adanya 4 mode off-road, mulai dari X-Rocks, X-Sand, X-Gravel, dan Snow, membuat mobil ini sangat mudah sekali dan kita bisa meninggikan ketinggian dari mobilnya sehingga mendapatkan optimal ground clearance dari mobil ini. Banyak reviewer di luar yang sudah menguji BMW X7 untuk diajak off-road, sangat kuat sekali dan sangat capable sekali, tidak kalah dengan misalnya Land Cruiser atau Range Rover, dan juga rival-rival misalnya GLS dan juga Q7, ini masih sangat capable sekali. Sekarang kita merasakan rasanya menjadi orang yang benar-benar memiliki BMW X7 kayaknya ya. Karena memang BMW X7 itu adalah 7 series-nya SUV, jadi pasti banyak orang yang akan sering juga menggunakan jasa pengemudi dan kita akan duduk di belakang sini. Oke, tadi kami bilang bahwa memang kursinya sudah captain seat dan walaupun ada sedikit pengurangan material, tapi dia tetap masih nyaman sih. Di belakang sini benar saja masih tetap nyaman. Lagi armrest yang di tengah sini, dia bisa di-extend maju ya. Jadi kalau kalian tangannya memang agak pendek nih, kami bisa majukan. Tapi kalau kalian pengen mundur gini ya, bisa nih. Dari mundur gini atau kalian majukan ke depan juga bisa. Enak. Bandingkan suspensinya ketika kita misalnya hajar speed bumps. Wow. Ini teredam dengan sangat baik sih. Sama seperti di depan, di belakang sini juga tetap menjaga kenyamanan dari mobil ini. Bandingan suspensi, terus juga kedapan kabin, itu sangat luar biasa ya. Bagi kita bisa meningkatkan privacy kita dengan tekanan satu tombol saja, dia bisa menaikkan sunshade sehingga bisa meningkatkan privacy. Yang kiri sini dan juga yang kanan sana juga kita bisa naikkan dari tombol yang sini. Bisa menambah privacy dan kita bisa menggunakan entertainmentnya ini untuk kesenangan pribadi kita. Dan untuk baris ketiganya, kalau misalnya kalian harus duduk di baris ketiga ya, ini masih tetap nyaman sih. Enak banget mobil ini. Kami masih mendapatkan 3 jari seperti kami bilang tadi ya. Duduk di paling depan, duduk di tengah, duduk di baris ketiga. Kalian tidak terasa dianaktirikan dengan mobil ini. Jadi benar-benar masih sangat nyaman sekali. Memang ketika baris ketiga ini mulai makin terasa limbungnya ya. Sedikit lebih limbung dibandingkan dengan di baris pertama, di baris kedua. Ketika kita berbelok gitu ya misalnya. Ini lebih terasa limbung di baris 3, tapi masih wajar, bukan ke arah yang tidak nyaman. Di belakang sini masih sangat nyaman sekali. Lagi fitur penunjangnya juga sangat banyak. Jadi ini benar-benar mobil yang sangat memikirkan penumpang baris pertama dan juga driver, penumpang baris kedua, hingga penumpang baris ketiga. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi dari mobil yang super duper besar ini. Dilengkapi dengan mesin yang sama dengan Toyota Supra, apakah dia juga memiliki performa yang baik? Kita rubah ke mode sport, kita matikan traction control, oke, injak gas dan rem, dan jembatannya tarikan yang luar biasa sekali, dan 100. Cepat sekali 100 km per jam. Menurut pengetesan kami, 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam hanya waktu
6,4 detik saja. Luar biasa sekali. Memang mesin dari Toyota Supra ya, dan juga BMW Z4 yang dibenamkan di mobil ini. Ditambah lagi mobil ini sudah berpenggerak 4 roda ya. Meskipun mobil ini beratnya 2 ton lebih, hampir 3 ton, terus juga dia panjangnya dimensi lebih dari 5 meter, tapi dia tetap memiliki figur akselerasi yang sangat luar biasa. Ini mengejutkan sih, mobil sebesar ini. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa BMW X7 ini merupakan opsi value for money, paling value for money dibandingkan dengan misalnya SUV premium full size yang lainnya. Karena dengan dimensinya kita tahu ya tadi 5100 mm-an, artinya lawan-lawan dia tuh misalnya seperti GLS, Q7, terus juga Land Cruiser, Range Rover, yang mana Range Rover harganya sudah sangat tinggi, Land Cruiser harganya digoreng, apalagi juga indennya luar biasa. Terus juga rival-rivalnya seperti GLS dan Q7 tidak memiliki fitur yang se-value for money BMW X7 ini. Dan dengan fitur-fitur yang ia miliki dan kenikmatan rasa berkendara yang tidak dimiliki rival-rivalnya dan tetap terasa premium, menurut kami ini adalah opsi terbaik jika kalian mencari sebuah SUV full size yang harganya sebenarnya masih masuk akal sih. Tapi memang kalau kalian mencintai atau menyukai SUV BMW lainnya, kalian bisa loh cek dari mybcaf.uscar. Di sana banyak opsi yang lebih menarik, opsi yang lebih terjangkau. Bagi kalian cari aja di Instagramnya di @mybcaf.uscar. Di sana banyak banget pilihannya dan kalian juga bisa memilih mobil-mobil di sana dengan bantuan leasing dari BCA Finance. Apalagi sekarang dari BCA Finance sudah bisa dibantu untuk DP 10%, sedang ada promo loh. Jadi mantep banget. Dan kalian bisa planning dulu untuk membeli mobil impian kalian melalui aplikasi Vina yang kalian bisa download dari Google Play Store. Jadi kalian bisa buat dulu simulasinya, cicilannya berapa, DP-nya harus berapa, itu kalian bisa cek dulu. Nice banget. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian nih yang tertarik untuk membeli BMW X7 terbaru, kalian bisa cek aja. Kami sudah partner dengan BMW, kalian cek aja di website kami di cvtindonesia.co.id. Kami bisa pastikan kalian bisa mendapatkan promo terbaik dan juga potongan waktu inden. Oke, mantap. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya.